Inggris menempati tempat yang spesial dalam Solo Leveling sebagai bayangan pertama yang berhasil diambil oleh Song Jinwoo. Jauh sebelum menjadi salah satu sekutu terkuat Jinwoo, Inggris pernah melayani Raja Bayangan Asborn selama perang kuno melawan para penguasa, The Rulers. Ketika Asborn mengundurkan diri untuk mencari penerus manusia, ia mempercayakan Inggris untuk menguji calon penerus tersebut dalam pertempuran. Jinwoo berhasil mengambil Inggris dengan memanfaatkan kesetiaan kesatria yang tak tergoyahkan. Setelah beberapa kali gagal, ia akhirnya sukses. Karena merasa nama aslinya terlalu panjang, Jinwoo mempersingkatnya menjadi Inggris. Meski awalnya menjadi bayangan terkuat Jinwoo, posisi Inggris sempat tergeser oleh Tas dan kemudian Beru. Namun setelah Jinwoo menjadi raja bayangan baru atau The New Shadow Monarch, Inggris membuka kekuatan sejatinya dan naik pangkat dari ksatria elit ke martial, jadikannya kekuatan yang patut diwaspadai di medan perang. Dengan cahaya ungu muda, armor hitam logam, jubah dan hiasan merah mencolok di head armornya, Inggris gampang dikenali. Mata yang terluka bekas pertarungannya dengan Jinwoo menambah kesan kesatria, selalu setia dan penuh kehormatan. Ia kerap berlutut menghormati Jinwoo usai pertempuran, bahkan punya kebiasaan unik untuk membawa pulang kepala musuh yang dikalahkannya. Kebiasaannya akhirnya membuat Inggris kesal ketika Iron menirunya. Inggris bukan hanya sekedar memiliki kekuatan fisik, ia ahli pedang dengan pengalaman bertempur ribuan tahun. Jago bertarung dengan tangan kosong dan sangat lincah, kemampuan taktiknya di atas rata-rata. Serta kemampuan telekinetiknya seperti menggerakkan benda tanpa menyentuh, membuatnya cukup menonjol di pasukan bayangan Sung Jinwoo. Teng adalah salah satu komandan bayangan dalam Solo Leveling. Beruang bayangan raksasa seukuran tank militer ini memancarkan cahaya ungu muda yang mencolok. Tampilannya yang penuh luka pertempuran ditandai cakaran terlihat di mata kirinya. Garis rambut berapi tipis di kepala dan punggung, serta bekas luka berbentuk X yang menonjol di dadanya. Meski berperilaku buas dan animalistik, menerjang musuh dengan kekuatan kasar serta mencabik lawan dengan gigi dan cakar, Teng bukanlah makhluk tak berakal. Ia pernah menunjukkan kecerdasan taktis, seperti saat berkolaborasi dengan Iron untuk mengalahkan salah satu jenderal Kargalgan. Sebagai bayangan tingkat kesatria, kekuatan Teng setara dengan Hunter rank A. Ia terkenal mampu menerjang gerombolan iblis sama seperti merubuhkan pin bowling, bahkan membunuh naga dengan satu pukulan dahsyat. Iron adalah bayangan dari Kim Chul saat pertarungan sengit Jinwoo melawan Baruka. Kim Chul yang mengamuk berusaha membunuh Jinwoo, tapi justru tewas di tangan Inggris. Ya dari Inggris sendiri yang tak bisa mengalahkan Baruka, Jinwoo segera mengekstrak bayangan Kim Chul dari mayatnya dan memberikan nama Iron. Iron mewarisi bentuk manusia aslinya, mengenakan armor dan mengaitkan senjata yang sama, sambil memancarkan cahaya ungu muda yang khas. Saat berevolusi ke tingkat Elite Night Grade, kapak perangnya membesar dan memperoleh efek berasap, mencerminkan peningkatan kekuatannya. Secara kepribadian, Iron suka bertindak sembrono, selalu berlebihan dalam bertarung, dan meninggalkan jejak hancuran. Ia sangat bangga dengan setiap pembunuhannya dan mudah frustasi saat lawan mengabaikan skill provokasinya. Meski Jinwoo kadang menganggapnya bodoh, gaya bertarungnya yang liar dan kekuatan fisiknya yang kuat membuat Iron menjadi komandan bayangan yang dapat diandalkan. Sebagai bayangan Elite Night Grade, kekuatan Iron setara dengan pemburu rank S yang mampu menciptakan kawah dengan satu pukulan, menyeret kepala musuh dengan satu tangan, menahan ledakan dahsyat, bahkan memiliki regenerasi yang cepat, menjadikannya ancaman mematikan di medan perang. Tas adalah bayangan dari Kargalgan dan salah satu pengguna sihir terkuat di pasukan bayangan Jinwoo. Awalnya seorang High Orc Shaman yang digalakkan oleh Jinwoo selama Hunter's Guild Gate Arc. Proses ekstraksi Tas tidak mudah, diperlukan beberapa kali upaya untuk menaklukkan jiwa kerasnya. Kini, sebagai bayangan, Tas tetap mempertahankan kemampuan Shamannya dan menguasai mantra penghancur area luas yang membuatnya memiliki peran vital dalam pertarungan skala besar. Secara visual, Tas adalah orc raksasa berkulit merah menyala dengan mata biru. Ia mengenakan sebuah jubah hitam berkerudung panjang dan kalung tengkorak, menciptakan kesan menakutkan yang sulit diabaikan. Meski tampangnya yang garang, Tas memiliki kepribadian penurut, pendiam, bahkan cenderung pemalu. Suatu kali ia terlihat malu-malu menggaruk belakang kepala saat berhadapan dengan para reporter yang terpana dalam Dungeon Raid pertama Ajin Guild. Namun di balik sikap tenangnya tersimpan jiwa kompetitif. Ia bahkan pamer kemampuan saat berlomba dengan 3 naga di pasukan bayangan Asborn. Sejarah Tas di pasukan bayangan tak kalah mengesankan dari kemampuannya. Ia berperan kunci dalam Jeju Island Raid, di mana sihir dasarnya membantu menghancurkan pasukan semut rank S dan di International Guild Conference di Amerika Serikat. Jadi bukti kekuatan Jinwoo yang semakin berkembang.
Saat para monark menyerang, Tas bertarung bersama bayangan elit seperti Beru dan Igris. Sebagai bayangan elit naik grade, Tas setara dengan pemburu rank S. Koleksi mantra magicnya termasuk Gravitation Magic, Hymn of Protection, dan mantra andalan Hellfire memungkinkannya menguasai medan perang, melindungi sekutu, dan meluluhlantahkan musuh dengan lautan api. Kaisel adalah bayangan dari Kaiselin, mantan wyvern tempur milik Baran. Setelah Jinwoo mengalahkan Baran, ia mengekstraksi bayangan Kaisel dari bangkai wyvern tersebut. Dan karena tidak mengingat nama aslinya, dia lalu menamainya Kaisel. Wyvern raksasa ini memiliki sisi hitam mencolok, gigi tajam, sayap, tanduk, dan perut yang bersinar ungu, serta ekor hitam yang panjang. Meski sangat kuat dalam hal terbang, Kaisel tidak cocok untuk pertempuran. Sebaliknya, ia biasanya memanggil wyvern ini saat perlu berpergian melintasi langit, terutama ketika Shadow Exchange tidak memungkinkan menjadikan Kaisel aset unik, namun tersembunyi di pasukan bayangan. Beru adalah bayangan dari sang Raja Semut, petarung mematikan yang terlahir untuk membunuh. Dengan penampilan seperti semut humanoid raksasa, tubuh Beru memiliki cahaya ungu muda, mata seperti neon, sakar tajam, dan sayap. Terakhir untuk bertarung, Beru menikmati kekuatan dan naluri membunuhnya. Dalam pertempuran ia sangat brutal dan memiliki kemampuan presisi, menyerang titik lemah musuh tanpa ragu-ragu. Ia tidak akan berhenti kecuali diperintahkan dan dikenal suka memberi perintah kepada semua bayangan saat mereka ragu, terutama saat meloloskan diri dari penjara Monarch S. Namun, di luar medan perang, Beru menunjukkan sisi loyal dan lebih isegoik. Ia bahkan uji Jinwoo di tengah pertarungan dan memiliki hobi untuk menonton drama Korea yang memberinya gaya bicara drakor yang menggelikan. Secara historis, setelah Jinwoo membunuh sang Raja Semut, ia mengekstraksi bayangannya dan menamainya Beru, lalu mengirimnya untuk membasmi sisa-sisa koloni semut. Sepanjang berbagai arc di Solo Leveling, dari menguji Chaein selama Ahjin Guild Arc hingga memimpin Knights Guild di Busan, bahkan merobek tubuh raksasa di Tokyo, Beru telah membuktikan kehebatannya berkali-kali. Selama Monarch World Arc, ia bertarung dengan ganas bersama Jinwoo dan bahkan menyembuhkan sekutu seperti pemburu Amerika Thomas Andre. Sebagai bayangan martial grade, kemampuan Beru sangat mengesankan. Ia memiliki kekuatan luar biasa, mampu menghasilkan pedang dan membunuh monster dengan satu serangan secepat kilat. Daya tahan luar biasa, kemampuan regenerasi, terbang, bahkan racun yang melumpuhkan dan mematikan yang dikeluarkan melalui lidahnya, yang seperti pisau dan tentakel. Beru tetap menjadi salah satu prajurit paling dominan dan serba bisa milik Sung Jinwoo. Jima adalah bayangan dari bos naga di Solo Leveling. Naga raksasa ini memiliki sisi hitam yang halus, cakar tajam, sirip bahu ungu yang bersinar, dan perut bawah ungu yang bercahaya. Mengayunkan sepasang trisula hitam besar, ia berdiri sebagai bayangan tingkat elit naik yang setara dengan Hunter Rank S. Jima memiliki kekuatan luar biasa, mampu menjatuhkan raksasa dengan satu serangan, dan dapat tumbuh secara dramatis dalam ukuran dengan menggunakan mana. Dengan regenerasi cepat dan kemampuan supranatural, termasuk indera yang ditingkatkan dan kemampuan sihir, Jima membuktikan dirinya sebagai monster yang menakutkan, mengukuhkan posisinya sebagai prajurit bayangan yang kuat di dalam pasukan Song Jinwoo. Grid adalah bayangan Huang Dongsu di Solo Leveling, memiliki tampang yang tangguh dengan sejarah yang penuh konflik seperti penampilannya. Bayangan humanoid berotot dengan cahaya ungu muda, ia memiliki mata merah yang bersinar, rambut ungu cerah, dan topeng tengkorak bertanduk yang rusak yang memperlihatkan bagian kanan atas wajahnya. Sadar sepenuhnya akan kejahatan yang telah ia lakukan dalam hidupnya, Grid mendekati kehidupan barunya dengan kerendahan hati. Ia pendiam dan penurut, selalu meminta izin untuk berbicara dan memanggil tuannya dengan sebutan kehormatan. Namun ketika pertempuran tiba, rasa haus akan darahnya muncul dan mengubahnya menjadi kekuatan yang kejam di pertempuran. Setelah Jinwoo membalas dendam pada Huang Dongsu karena telah menyiksa Jinho, ia mengekstrak bayangan tersebut dan menamainya Grid. Pada hari pertamanya sebagai Shadow, Jinwoo menghukumnya dengan memerintahkannya untuk membungkuk, sebuah pengingat akan ketaatan barunya. Sebagai General Great Shadow, Grid memiliki kekuatan yang mengesankan, yang terkenal dapat membebaskan diri dari penjara es hanya dengan melenturkan otot bicepnya, dan regenerasi yang cepat membuatnya menjadi aset yang berbahaya di medan perang. Belian Blind Asburn adalah bayangan terkuat dalam Solo Leveling. Sosok yang mengesankan ini adalah prajurit bayangan yang memiliki tubuh tinggi dan berotot dengan dua pasang sayap hitam yang ada di punggungnya, baju besi hitam bergerigi, mata putih yang tajam, dan kulit ungu yang bersinar. Sebuah helm bertanduk di atas kepalanya menambah kesan garang pada penampilannya. Belian memegang pedang besar yang menyerupai kelabang dan menggunakannya sebagai cambuk dan pedang, menunjukkan keserbagunaannya dalam pertarungan. Belian dikenal dengan sikapnya yang tenang. Dia jarang menunjukkan emosi, tapi tetap sangat setia kepada Shadow Monarch.
yang dulu dan sekarang. Keyakinannya yang tak tergoyahkan pada tuanya terbukti ketika dia membandingkan sifat-sifat mereka yang serupa. Yakin bahwa Ashbourne membuat pilihan yang tepat dalam memilih Jinwoo sebagai penggantinya. Sebagai seorang pejuang, Bellion percaya bahwa keterampilan bertarung adalah yang terpenting. Akhir ribuan tahun yang lalu dari buah pohon dunia yang mistis, Bellion tumbuh menjadi Letnan Ashbourne dan prajurit bayangan pertama yang diciptakan oleh kekuatan Ashbourne. Sekarang menjadi Grand Marshal dari pasukan bayangan Jinwoo. Dia menjadikan tugasnya dengan sangat serius. Bahkan berjanji untuk mendisiplinkan secara pribadi setiap shadow yang berani menunjukkan rasa tidak hormat, termasuk Iron. Dalam pertempuran, kekuatan dan kecepatan Bellion yang luar biasa memungkinkannya untuk dengan mudah melawan lawan-lawannya, bahkan mengalahkan Beru dalam sebuah friendly match. Kuasanya atas pedang dan cambuk bersama dengan kemampuannya untuk terbang dan beregenerasi selama mana Jinwoo masih ada, membuatnya menjadi kekuatan yang tangguh. Kemis dikenal sebagai bencana terbesar umat manusia di solo leveling. Sebagai bos dari gerbang S-Rank pertama, dia menghancurkan pantai barat Amerika, memantai semua pemburu S-Rank yang menghalanginya. Awalnya, Kemis adalah seekor naga raksasa berwarna merah dengan 5 tanduk abu-abu. Mata kuning cerah, perut berwarna coklat, dan ekor merah yang panjang seperti cambuk. Setelah kematiannya, bayangannya terlihat lebih gelap. Sisik hitam, tanduk ungu bercahaya, ekor hitam, dan perut ungu bercahayanya. Dulunya Kemis adalah pelayan Antares, Raja Naga. Kemis ditangkap selama perang dengan para rulers, penguasa, dan ditanamkan dengan batu esensi. Beribu-ribu tahun kemudian, ketika gerbang S-Ring terbuka, dia muncul dan mendatangkan malapetaka hingga hanya 5 pemburu yang selamat untuk menghentikannya. Tubuhnya diawetkan oleh pemerintah Amerika dan taringnya kemudian ditempa menjadi pelatih yang disebut Kemis Rad. Selama International Conference Arc, Jinwoo membangkitkan Kemis sebagai bayangan setelah beberapa kali mencoba. Pada awalnya, Kemis melepaskan serangan nafas yang menakutkan didorong oleh egonya hingga Jinwoo mengingatkannya bahwa dia bebas dari kendali para rulers. Dengan kekuatan yang luar biasa, Min Byung-gu adalah seorang penyembuh peringkat S Korea yang dicintai dan teman baik Baekhyun-ho di solo leveling. Dalam kehidupannya, dia adalah seorang pemuda kurus dengan rambut hitam runcing, kulit pucat, dan mata hitam. Pertama kali terlihat mengenakan mantel hitam di atas kemeja dan celana putih. Kemudian selama penyerbuan Pulau Jeju yang keempat, dia menggunakan baju besi hitam pekat dengan tudung abu-abu, membawa buku mantra di pinggangnya, dan memegang tongkat emas kecoklatan. Sebagai bayangan, penampilannya berubah menjadi kulit biru cerah dan bercahaya. Mata putih kosong dan jubah berkerudung hitam yang compang-camping masih menggenggam buku mantra sebelumnya. Yunggi dikenal karena sifatnya yang baik hati, penuh kasih sayang, dan sangat membenci kekerasan. Ia bahkan berencana untuk pensiun dini dan menjadi guru sejarah Korea. Namun tragedi penyerbuan Pulau Jeju yang ditandai dengan tewasnya temannya Eun-sok memaksanya untuk kembali ke medan perang. Meskipun enggan, ia bergabung dalam serangan tersebut dan memberikan penyembuhan dan buff yang sangat penting kepada rekan-rekan satu timnya. Dalam sebuah aksi heroik selama penyerangan, ketika Raja Semut menyerang timnya secara brutal, Min Byung-gu mengaktifkan penyamarannya untuk menyembuhkan sekutunya. Sayangnya dia tertusuk secara fatal oleh Raja Semut. Tergerak oleh pengorbanannya, Jinwoo membangkitkannya sebagai bayangan hanya untuk menyembuhkan Cha-hae-in sebelum membiarkan jiwanya beristirahat dengan tenang. Ratu Semut adalah bos tangguh dari gerbang peringkat es Pulau Jeju dan ibu dari Raja Semut yang muncul sebagai semut raksasa dengan baju besi putih dan mata lavender pucat yang tajam. Terlepas dari wujudnya yang menakutkan, Ratu Semut sangat menyayangi anak-anaknya. Tetapi nasib buruk mereka yang dipaksa menjadi kanibal dan secara strategis membesarkan Raja Semut untuk menjadi seorang pejuang yang mampu mengalahkan pemburu peringkat es terkuat sekalipun. Bertahun-tahun sebelum alur cerita utama, dia mengklaim Pulau Jeju sebagai wilayahnya dan melawan beberapa upaya pemerintah untuk merebutnya kembali. Selama penyerbuan Pulau Jeju keempat, Hunter peringkat es Korea menyusup ke dalam kamarnya. Dia dikalahkan dengan kekuatan api yang besar lalu dipenggal oleh Cha-hae-in. Pemerintahannya berakhir dengan tiba-tiba. Meskipun Jinwoo kemudian mencoba mengekstrak shadow-nya, kemampuan bertarungnya terlalu lemah. Kekuatannya hanya terletak pada reproduksi. Akibatnya, ekstraksi shadow-nya diakhiri oleh Song Jinwoo.